Enggak ada ni. Oh, di jamak ya? Kirim doanya. Tipai air tu. Tipai air Pak Haji. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qiyamah. Mohon waktunya sejenak, ada sedikit yang perlu saya sampaikan terkait dengan ibadah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya bagi saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir, kita doakan mudah-mudahan dilapangkan hatinya, dibukakan hatinya untuk selalu guyup rukun bersama kita dalam rangka menghidupkan silaturahmi antar sesama umat Islam khususnya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini kiranya bisa membuat jamaah kita bertambah dan semakin bertambah dari zaman ke zaman. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan saya karena beberapa hari yang lalu saya pernah bertanya kepada Pak Slamet ya terkait dengan sholat sunnah. Nah ternyata beliau menjawabnya salah. Nah oleh karena itu saya perlu luruskan biar ini tidak menjadi dosa bagi kita sekalian. Namanya sholat sunnah rawatib ya. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, sebagaimana dalil Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian apakah hamba itu memiliki amalan sholat sunnah. Jika ingin memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakanlah amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya, kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi sholat sunnah rawatib itu penyempurna. Ya kita ini kan nggak selamanya sempurna. Kadang-kadang mungkin kita teledor ya di perjalanan atau kita sakit yang sangat berat sekali sehingga sholat 5 waktu tertinggal nggak kita laksanakan, ya kan? Nah penyempurnanya ini menurut dalil ini tadi sholat sunnah ini, sholat sunnah rawatib. Nah Bapak sekalian yang kami hormati, ternyata setelah saya buka di kitab kita, sholat sunnah rawatib itu ada 2 kategori. Sunat rawatib muakkad dan sunat rawatib biasa. Kalau muakkad itu hanya 10 rakaat yang dianjurkan itu. Nah nanti saya jelaskan 10 rakaat itu yang mana saja. Kalau yang biasa itu bisa sampai 12 ataupun 14 rakaat sholat sunnah. Nah ini biasanya Pak, kita ketumbur kerok dengan sholat tahiyatul masjid. Nah ya, jadi begini,
Untuk sholat tahiyatul masjid itu, azan nggak azan, begitu kita sampai musola, begitu kita sampai masjid, langsung sembahyang 2 rakaat. Gitu. Ya. Pokoknya begitu sampai langsung sembahyang. Nah kemarin kejadian Pak Slamet habis azan maghrib, saya tanya, sampai mau sholat apa? Tahiyatul masjid. Tuh. Tahiyatul harusnya tadi waktu sampai baru datang langsung. Ya kan? Nah kalau sudah azan, nah itu kita sudah dijatuhi hukuman sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, kena nanti. Nah ya, nah itu Bapak sekalian yang kami hormati. Jadi sholat tahiyatul masjid itu, misal kita terlambat nih, begitu Pak Selamat azan selesai kita baru datang, tidak apa-apa, kita sholat tahiyatul masjid. Habis itu tambah lagi qobliyah. Nah kalau enggak, tahiyatulnya enggak usah, qobliyahnya kita laksanakan. Ya. Nah ada dalil lain mengatakan, Pak, sholat qobliyah itu seabdol-abdolnya bagus di rumah. Ternyata. Tapi setelah saya praktekkan, saya kepontal-pontal. Begitu Pak Selamat azan, tak tunggu betul, begitu selesai azan langsung saya sholat sunnah. Enggak terkejar juga. Sholat sunnah selesai, begitu ke musola udah pada sholat kawan-kawannya, ya, enggak terkejar juga waktunya. Nah jadi kalau qobliyah, dalilnya mengatakan kalau sholat sunnah qobliyah itu artinya sebelum sholat wajib ya, itu baiknya bagusnya di rumah. Maka kita jangan menyalahkan orang-orang salafi, itu ada benernya mereka sholat sunnahnya di rumah, makanya tawatur dia dapat. Nah untuk ba'diyah boleh di masjid atau di sholat ba'diyahnya, ya, ba'datal habis sholat wajib kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ba'diyahnya boleh di musola atau di masjid. Nah kalau qobliyah itu sangat-sangat dianjurkan, bukan berarti tidak boleh ya, sangat-sangat dianjurkan dilaksanakan di rumah. Tapi nyatanya tak praktek. Begitu Pak Selamat azan, tak tunggu dulu sampai selesai azan, sholat sunnah, nggak terkejar saya. Begitu sampai pun sholat sudah mulai sholatnya, ya. Nah ini berarti harus ada tenggang waktu lah sedikit. Kalau di Masjidil Haram tanya sama Pak Kur, 30 menit Pak nunggu waktu itu dari azan ke qomat itu 30 menit. Jadi kita sudah masuk semua baru qomat, ya. Kalau di Masjidil Haram lama 30 menit nunggu kita itu. Nah, artinya ini Pak Selamat saya lihat antara 10-15 menit ya. Kadang-kadang kalau bisa cepetin ya 10 menit. Ya kita kepontal-pontal. Nah maksud saya bagi yang melaksanakan sholat sunnah di rumah ya mesti agak terlambat berjamaah. Nah, kalau bisa agak ditunggu sedikit. Nah, ini kita kompak saja biar kualitas sholat kita semakin membaik. Nah kemudian sholat sunnah rawatib itu Pak, dia bervariasi. Ini terjadi khilafiyah, ya. Ada yang mengatakan sebelum asar itu 4 rakaat sholat sunnahnya. Nah bayangkan kalau kita sholat sunnah rawatib 4 rakaat di rumah, begitu sampai musola mungkin udah selesai berjamaah itu kan. Nah itu masalahnya di sini. Jadi terjadi khilafiyah masalah jumlah rakaat sholat sunnah rawatib ini, tidak perlu kita pertentangkan antara ulama lain dengan ulama lainnya. Nah yang jelas, yang udah pasti sebelum subuh itu ada namanya sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu boleh dilaksanakan di rumah, betul-betul terkejar, ya. Kalau nggak terkejar ya apa boleh buat. Maka di musola kita lihat ada kawan-kawan sholatnya 2 kali. Itu sudah jelas sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah 2 kali dia sholatnya, ya. Nah tapi tadi dalilnya mengatakan seabdol-abdolnya sholat qobliyah itu sebaiknya di rumah, memang, ya. Nah maka kalau kita mau praktekkan di rumah, berarti di rumah kita sholat qobliyah sudah selesai. Begitu sampai musola kita sholat tahiyatul masjid, ya.
tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul musola Pak ya. Walaupun kita di musola ya niatnya tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul musola ya. Jadi tahiyatul masjid walaupun kita sholatnya di musola. Nah setelah kita sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh selesai, kita berangkat. Begitu kelihatan belum mau qomat, kita sholat lagi, sholat namanya tahiyatul masjid. Nggak ada qobliyah lagi, kita qobliyah sudah di rumah ya, tahiyatul masjid. Baru nanti mengikuti sholat fardu. Sehabis subuh nggak ada sholat sunnah rawatib ya. Ingat-ingat nggak ada. Zuhur. Nah, zuhur itu ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Tetapi sebagian ulama, sebagian besar mengatakan 2 sebelum zuhur, 2 sesudah asar. Nah, makanya kita sholat qobliyah dulu di rumah 2 rakaat, ke musola, sholat tahiyatul masjid, sholat zuhur, kemudian ditutup dengan kemudian ditutup dengan sholat ba'diyatal di musola saja 2 rakaat. Saya kemudian asar juga begitu. Ada yang sebagian ulama mengatakan 4 rakaat sebelum asar, sesudahnya nggak ada ya. Ingat, asar itu sesudah asar nggak ada sholat sunnah rawatib. Kemarin ada terjadi, maka Pak Slamet, Pak kayak sholat apa itu? Lali paling ya. Jadi sehabis asar nggak ada ba'diyatal, yang ada qobliyah. Nah itu ulama juga berbeda pendapat, ada yang 4 rakaat dua-dua, ada yang cuma cukup 2 rakaat. Monggo saja. Maghrib ya, maghrib juga begitu. Begitu maghrib kita langsung berangkat sholat tahiyatul maghrib. Jangan qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib nggak ada. Yang ada ba'datul maghrib yang ada sesudah maghrib ya. Walaupun ada lemah hadisnya ya. Ada mengatakan ada sebelum maghrib itu 2 rakaat, sesudah maghrib 2. Tapi yang sebelum itu lemah hadisnya. Yang jelas tidak ada. Jadi sebelum maghrib itu tidak ada qobliyatul maghrib. Yang ada itu ba'diyatul maghrib. Nah, kalaupun kita datang sholat 2 rakaat, saya jamin itu pasti sholat tahiyatul masjid orang itu, karena dia baru datang, ya kan? Nah, jadi kemarin Pak Slamet agak ngotot, enggak Pak, kayak qobliyah wong kayak, ya mungkin tahiyatul masjid lah mereka baru datang sholat 2 rakaat, ya. Ingat-ingat itu. Jadi kalau maghrib kita tidak ada qobliyah, yang ada tahiyatul masjid. Itu sampai tahiyatul sholat maghrib. Ba'diyahnya ada lagi 2 rakaat ya. Isya sebelum dan sesudah ya. Ada juga sebelum, tidak ada, sesudah saja. Hilafiyah juga terjadi. Tetapi sebagian besar sebelum ada, sesudah. Nah ini teknisnya sudah pernah saya praktekin. Saya sholat sunnah qobliyah isya di rumah, begitu sampai musola sudah hampir selesai sholat itu. Lambat ya, karena cepat betul waktunya. Jadi qobliyahnya di rumah, berangkat ke masjid, musola, mestinya kalau kepingin sempurna sholat tahiyatul masjid dulu ya kan. Begitu sudah qomat kita ikut sholat wajib, selesai wajib kita sholat sunnah lagi, sholat sunnah ba'diyah isya ya. Jadi kalau dijumlah itu semua ada kurang lebih 10 rakaat jumlah sholat sunnah rawatib. Nah manfaatnya adalah di hadis tadi mengatakan dia untuk mengganti kalau posisi sholat wajib kita tidak sempurna, kurang rukunnya, apa kita pernah tidak sembahyang. Nah ini sholat sunnah rawatib inilah sebagai penggantinya, penutupnya ya. Nah ini manfaatnya luar biasa sekali sholat sunnah rawatib. Maka dia dikatakan sholat sunnah rawatib muakkad. Muakkad itu maknanya sangat-sangat dianjurkan ya. Kanjeng Nabi kita tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Nah kalau yang lain-lainnya ada tahajud, ada duha dan sebagainya monggo saja ya, itu tambahan-tambahan. Tapi kalau sunnah rawatib ini melekat kepada sholat sunnah fardu wajib. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan?
daripada monggo Pak. Kaitannya dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jumat. Sholat sunnah. Oh iya. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Hmm. Untuk sholat sunnah qobliyah maghrib tidak ada. Ya, Berarti gandengannya dengan ba'diyah setelah. setelahnya. Tapi ba'diyahnya nggak ada. Apa tetap qobliyahnya juga setelah itu? Nah, karena di maghrib kan nggak ada ba'diyahnya. Karena ringkep tahiyatul masjid. Dan itu sholat asar. Maghrib nggak ada qobliyah. Ya iya nggak ada Ba'diyah. ba'diyah. Nah. Qoblah kan sebelum. Ya, Ba'da setelah. Nah kalau di sebelumnya sholat sunnah dan setelahnya ba'diyah, itu apa tetap ba'diyah apa nggak sholat sunnah asar gitu? Sudah itu untuk asar kan nggak ada ba'danya, adanya Ya. qoblanya. Udah itu pada saat kita sholat sunnah qoblah, apa niatnya kok qoblah diatan asar? iya betul. Sementara ba'diyahnya kan nggak ada. Qoblah gandengannya dengan ba'da. Iya. Gitu. Itu apa tetap kita sholatnya ba'da apa qoblah untuk maghrib? Nggak ada, ba'danya ada. Dibalik dengan asar. Asarnya ba'danya ada, qoblahnya nggak ada. Nah, Ya. ba'da berkaitan dengan qoblah gitu kan. Apakah itu tetap asar Ya. qoblahnya Oke. atau arti ba'danya? Nah, Nah, jadi ini jadikan patokan, ya. Kalau subuh itu hanya ada qobliyah, diingat-ingat. Berarti kita ba'da nggak ada. ya. Begitu zuhur, sebelum zuhur ada, sesudah zuhur ada. ada. Itu satu paket ya. Asar Nah, hanya sebelum saja. Nah ini asar ini hilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat, 2-2, tapi ada juga yang 1 salam, tapi ada juga mengatakan cukup 2 rakaat sebelum asar. Tinggal pilih saja, mau 2 rakaat saja, qobliyah asar. Setelah asar kita nggak sholat lagi, pulang. nggak ada ba'da. Yang saya tanya tadi, di masjid itu ada yang melakukan itu. Makanya Pak Selamat nanya saya, sholat apa Pak? Ya, Jamak paling. Sholat jamak. oh jamaah. Iya. Ya nggak ada lah asar jamaah maghrib. Dia jamak mau pergi. Jamak dulu dia. sholat Dia jamaah kan boleh posisi di asar. Ya habis sholat asar terus jamak dia mau pergi. Jamak kemarin. Nggak bisa jamaah maghrib itu pasangannya isya, Bisa. zuhur, taruh asar. Ada aturannya, ya. Jamak takhir ya. Iya. Ya, Jamak takhir. kalau jamak takhir itu kita tertinggal sholat zuhur misalnya, sholatnya di asar itu namanya jamak Iya, takhir. jamak takhir. Atau kita mau percepat, jamak takdim, sholat asarnya didulukan di waktu zuhur. Nah, waktu zuhur kita sholat asar, itu namanya jamak takdim. Jamak kotor takdim boleh 2 rakaat saja. Kalau mau jamak takdim saja ya tetap utuh. Kalau kita sholat zuhur di posisi asar itu namanya jamak takhir. Nah ini tadi mungkin dia lupa sholat zuhur tadi itu ya. Mungkin Ya takhir. bisa saja dia menjamak sholat zuhur dia tadi karena belum sholat. Ya kita berbaik sangka saja. Nah kemudian di lapangan kalau kita sholat Idul Fitri juga nggak ada Pak, tahiyatul lapangan tuh nggak ada. Ada loh yang sholat tahiyatul lapangan itu. Ya, diingat-ingat. Begitu kita sholat di lapangan, bentar lagi Idul Fitri, udah kita langsung duduk aja takbir. Nggak usah sholat sunnah itu, nggak ada. Tahiyatul lapangan nggak ada. Yang ada itu tahiyatul masjid di masjid. Ya. Jadi itu Pak Kur. Lihat hukumnya kembali, kalau dia hanya qobliyah saja sudah kita laksanakan qobliyah saja, tidak harus ba'diyah. Tapi kalau dia ada qobliyah, ada yang dipermasalahkan ini tadi, kalau yang qobliyah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah sebelum berangkat ke. Nah permasalahannya kan ada, kalau orang yang apa istilahnya Pak yang bermalam berdiam di masjid itu, ya kalau di Itikaf. Itikaf. Itikaf itu kan di masjid terus, ya jangan terpaksa, karena ini Batal itu tahiyatul masjidnya. ya ini kan hukumnya sunnah. Jadi kalau itikaf itu ya udah otomatis dia qobliyahnya di masjid,
ba'diyahnya juga di masjid. Nah, tetapi kalau kita sempat pulang ke rumah, begitu mau qobliyah, kita sholat di rumah dulu, sholat rumahnya, qobliyahnya. Lalu ba'diyahnya boleh kita lakukan sholatnya di musola atau di masjid. Terima kasih Pak Haji Kurniawan, Pak Win. Ada lagi Pak Cik? Tapi di masjid boleh juga kan? Boleh. Boleh juga. Boleh. Yang di masjid. Boleh. Abdolnya ya, kalau namanya abdolnya itu sebaiknya. Tapi kalau kepepet mau jalan nggak masalah. Di masjid pun nggak masalah. Ya. Dibalik Pak. Jadi kalau sholat sapi, Pak Turunnya di sholat lebih. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sebentar lagi kita mau Ramadan. Nanti di tempat Pak Yanto ya. Insya Allah saya kasihkan bahan-bahan untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan untuk pegangan kita selama di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan ibadah kita. Untuk niat sama Pak ya. Kalau nggak bisa bahasa usolli sunatan rawatib, digandeng sholatnya apa. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Saya sembahyang sunat rawatib 2 rakaat. Sunat rawatib apa? Asar kah? Qobliyah asar kah? Qobliyah isya kah? Nah, mohon ya dikeraskan niatnya. Bacaannya sama ya, sama. Nggak ada lain-lain. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.